Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryaningsi dari Prodi Manajemen kelas A pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. IG Sudi Suharjo MM. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sebelumnya. Langsung saja kita ke soal dan pembahasannya. Yang pertama, jelaskan klasifikasi tenaga kerja di Indonesia menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Jawabannya, yang pertama ada berdasarkan penduduknya, terbagi atas tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Lalu yang kedua, bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Nah, contoh dari kelompok ini ada para pensiunan, para lansia, dan juga anak-anak. Selanjutnya, berdasarkan batas kerja, terdiri atas 1. Angkatan kerja dan 2. Bukan angkatan kerja. Nah, yang pertama, angkatan kerja adalah penduduk berusia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Lalu yang kedua, bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Nah, contoh dari kelompok ini adalah anak sekolah, mahasiswa atau mahasiswi, para ibu rumah tangga, dan juga penyandang disabilitas. Selanjutnya, berdasarkan kualitasnya, terdiri atas tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Untuk yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Nah, contohnya ada dokter, guru, dan juga pengacara. Lalu yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Nah, tenaga kerja terlatih ini membutuhkan latihan berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaannya tersebut. Contohnya seperti apoteker, ahli bedah, dan juga mekanik. Lalu yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Nah, contohnya ada kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana cara untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Jawabannya, untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten hingga desa. Dan salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS ini adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat dan perbaikan layanan dasar. Nah, salah satu strategi penurunan kemiskinan yang sangat penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Nah, cara mengatasi kemiskinan dapat pula dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga. Yang kedua, adanya upaya memberikan bantuan atau subsidi kepada warga kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Lalu yang ketiga, upaya meningkatkan berbagai fasilitas warga atau masyarakat seperti jalan, listrik, dan lain-lain. Lalu yang keempat, penghapusan larangan impor beras. Yang kelima, adanya pembatasan pajak dan retribusi daerah yang dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Lalu yang keenam, upaya dalam merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Lalu yang ketujuh, terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana kepada warga di daerah. Lalu yang kedelapan, memberikan warga atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan warga miskin. Lalu yang kesembilan, terus melakukan perbaikan pendidikan ke semua daerah yang ada tanpa pilih kasih. Lalu yang ke-10, terus melakukan upaya dalam meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dimanapun berada. Selanjutnya soal nomor 3, bagaimana cara mengatasi kenaikan harga bahan pokok di Indonesia termasuk di seluruh wilayah?
Yang pertama, dengan menjaga distribusi barang, pasokan barang, dan sistem kontrol terhadap harga. Lalu yang kedua, dengan pemerintah mensubsidi bahan pokok yang memiliki harga yang fluktuatifnya tinggi. Lalu yang ketiga, mengendalikan persediaan barang di mana tanggung jawab berada di pemerintah, para produsen, dan juga para pedagang. Lalu yang keempat, pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan harga. Hal ini dapat dilakukan dengan mematok harga dengan HET atau harga eceran terendah sebagai harga dasar suatu bahan pokok. Lalu yang kelima, melakukan rehabilitasi harga agar kenaikan harga tidak terlalu melonjak. Salah satunya ialah dengan melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP. Lalu yang keenam, ada menindak tegas dan menangkap mafia dalam pendistribusian bahan pokok. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, dan juga penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.